Tapi dalam Belanda sampai sekarang tidak pernah mengakui itu sebagai agresi militer. Bahwa tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai pahlawan di dalam buku-buku mereka disebut sebagai ekstremis dan teroris. Ini adalah isi buku ini yang ada ini, Geschiedenis van Nederland Indie. Kalau kita lihat di sini, tentu saja tidak ada cerita tentang bagaimana Belanda menjajah Indonesia, tapi tentang berdirinya United East India Company, perusahaan Hindia Belanda Timur, lalu kemudian Republik Batav, kemudian menjelaskan aspek sejarah Hindia Belanda, termasuk periode kolonial dan perkembangan politik masa itu. Tidak ada cerita bahwa yang namanya Belanda itu menjajah Indonesia. Nah, kemudian dalam buku berikutnya, buku yang 6 jilid ini, dalam slide berikutnya, tentang sejarah nasional Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat, terbit setelah terjadi dekolonisasi, kemudian terjadi juga tentu saja dekolonisasi historiografi. Dan historiografi nasionalistik yang membalikkan dari perspektif kolonial ke perspektif nasional, saya kira memang sangat diperlukan. Di sini terefleksi saya kira banyak di dalam buku-bukunya apa yang terjadi, termasuk perspektif Indonesia sudah terbentuk. Sebagai contoh misalnya yang disebut sebagai perspektif Indonesia itu adalah kalau Belanda itu menyebut agresi militer 1 dan agresi militer 2 itu dengan aksi polisionil 1 dan aksi polisionil 2. Itu sebagai contoh. Itu perspektif kolonial. Tapi dalam perspektif Indonesia itu disebutnya agresi militer. Karena kita sudah menyatakan kemerdekaan 17 Agustus, maka aksi-aksi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan sekutu adalah aksi agresi militer. Tapi dalam Belanda sampai sekarang tidak pernah mengakui itu sebagai agresi militer, tapi aksi polisionil, yaitu penertiban terhadap kekacauan yang dibuat oleh para ekstremis dan teroris. Itu ada di dalam buku sejarah Belanda sampai sekarang yang resmi, bahwa tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai pahlawan di dalam buku-buku mereka disebut sebagai ekstremis dan teroris. Ya, kriminal. Bung Tomo itu disebut sebagai teroris. Saya bisa tunjukkan bukunya ya dalam buku sejarah Belanda. Begitu juga dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain itu sebagai ekstremis. Itulah perspektif kolonial. Nah, perspektif kita ya mereka tentu saja pejuang dan pahlawan kita. Nah, lalu juga ada temuan, mungkin saya teruskan dulu di dalam slide berikutnya, Indonesia dalam Arus Sejarah, ini bukunya. Ini menitik beratkan transisi pemerintahan Orde Baru dan menjelaskan hingga era B.J. Habibie, termasuk dari era prasejarah sampai sekarang. Kita juga ingin mengubah istilah prasejarah. Prasejarah ini adalah istilah yang memang selama ini sudah baku dalam istilah arkeologi, ya, sehingga ada perdebatan juga soal prasejarah atau sejarah awal, early history gitu. Kalau prasejarah itu dianggap sejarah itu dimulai ketika ada tulis menulis, jadi sejarah Indonesia dimulainya abad keempat, ya, karena baru ada prasasti. Nah, kita ingin mengembalikan istilah kepada early history, karena istilah prasejarah itu adalah istilah yang juga waktu itu dibangun oleh para pemikir Belanda, ya. Sampai sekarang itu masih menjadi baku, seolah-olah Indonesia itu sejarahnya baru dimulai pada abad keempat, gitu. Nah, sehingga kita sebut di dalam buku yang baru ini sebagai early history atau sejarah awal. Dan sejarah awal itu dimulainya dari 1,8 juta tahun yang lalu, yaitu dari penemuan Pithecanthropus erectus, Homo erectus, yang ternyata jumlahnya di dalam temuan terakhir setelah dikompilasi 50-60% jumlah Homo erectus yang ada di dunia itu ditemukan di Nusantara, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di NTT, di Liang Bua. Sehingga boleh dibilang, boleh dikatakan Indonesia adalah peradaban tertua di dunia. Jadi kalau salah satu yang tertua sudah pasti, tapi boleh dibilang juga sebagai yang tertua di dunia, karena penemuan-penemuan dari Homo erectus dan Pithecanthropus erectus itu
paling banyak ditemukan di Indonesia.